tampaklah pemaknaan yang pada umumnya itu jauh dari kebenaran. La siyama fil lafdin, apalagi itu menyangkut sebuah kata. La yusarrihu bitakhsisi, yang pemaknaannya itu tidak dibatasi oleh teksnya sendiri, korinah pada teksnya sendiri, atau tidak dibatasi oleh konteks yang melingkupi ketika Nabi menyampaikan itu. Fa inna lafdzal adza, contoh, lafaz al-adza, sesuatu yang mengganggu. Di dalam hadis tadi kata apa? Imatotul adza, menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Kata al-adza, sesuatu yang mengganggu. Kata ini amun, maknanya luas, umum sekali. Waladhu tariq, yang kedua, kata yang kedua adalah kata at-tariq, yang kalau diterjemahkan secara literal itu adalah jalan. Amun, kata ini pun juga umum. Jalan yang mana maksudnya? Kata jalan kan banyak. Amun. Ya. Walau urida al-khassu, seandainya makna dua kata ini dikhususkan pada objek tertentu, ya, Nabi seandainya melafatkan, mengatakan al-azza dan at-tariq itu diacukan kepada makna tertentu, benda tertentu, misalnya az-zujaj, apa itu? Kaca misalnya, al-madaru atau tanah licin atau tanah liat misalnya yang bisa membuat orang kepleset misalnya. Nabbaha bihi ala amsari, ya niscaya Nabi itu akan memperjelas itu. Contoh misalnya seandainya yang dimaksud Nabi itu adalah kaca atau apa saja yang bisa mengganggu jalan yang sifatnya fisikal. Misalnya Nabi akan menyertakan misalnya kaca di dalam hadisnya itu. Kalau ada kaca di jalan ya kalian singkirkan. Tetapi kenyataannya ini tidak. Akhirnya al-azza itu maknanya umum. At-tariq itu pun juga maknanya umum. Kalau maknanya umum, berarti kan butuh orang yang kapabel untuk memaknainya. Terlebih ini, apakah kata yang referensial atau kata yang non-referensial? Kalau kata, sebuah kata yang maknanya referensial itu pena. Kata yang acuannya itu ada di alam nyata. Ya, enak makna ini. Misalkan torikon itu kata ini dimana jalan ini enak, ketok jalannya. Tapi ingat, kata torikon juga bisa diartai manhaj, kurikulum, jalan hidup, macam-macam, banyak maknanya itu. Apalagi kita menghadapi kata yang non-referensial, dalam arti maknanya, acuannya itu tidak ada di alam nyata. Mau dimaknai kayak apa? Karena kalau dilihat dari sisi ini, makna itu kan ada dua. Ada makna referensial, ada makna non-referensial. Makna referensial itu adalah kata yang memiliki makna yang acuannya ada di alam nyata. Karena itu sampai harus paham, makna itu apa? Makna itu adalah hubungan antara akal manusia dengan acuan tuh. Ada kata, ada makna. Makna itu apa? Hubungan antara akal dengan acuannya. Acuannya diacu oleh kata tadi itu. Misalnya kata tufahun. Tufah itu apa? Apel. Kalau terjemahannya. Maknanya tufah itu apa? Maknanya ya di sini. Bukan maknanya tufah itu apa? Terus gue nggo apel. Ikilah maknanya tufah. Ya bukan. Itu acuan namanya. Acuan yang diacu oleh kata tufah tadi itu. Nah itu namanya makna referensial. Makanya makna itu adalah hubungan mentalistik antara akal manusia dengan yang diacu oleh sebuah kata. Itulah makna. Sehingga makna itu ada di dalam otak. Sama seperti
kedudukan subjek, predikat, objek itu juga bersifat mentalistik. Tidak ada di dalam ngeten iki. Khobar mubtada itu sifatnya mentalistik. Nggih, sifatnya apa? Mentalistik. Yang ada di otak manusia. Sehingga sampean baca buku misalnya, baca berita mungkin ya, tahu kan sampean mana subjek predikatnya itu. Tapi tidak ada di teks itu, di sana, di sini. Itulah namanya makna gramatikal. Nah, di antara kerja al-aqlu an amali, akal amali itu adalah bahasa itu nanti. Bagaimana akal itu nanti bisa menangkap makna. Nah, jangan kayak misalnya menghadapi kata yang non referensial, yang tidak ada acuannya di alam nyata. Misalnya kata kitabun, acuannya mana? Ini acuannya. Kata misalnya hatif, acuannya mana? Ya HP itu acuannya. Maknanya apa? Maknanya adalah suatu benda yang ukurannya sekian, dengan merek sekian apa saja itu ya, itu nanti ada di sini, itulah makna. Kalau ada acuannya enak. Misalkan saya ingin ngomong al-barzakh, tidak ada acuannya di alam nyata. Kalau orang di kuburan beda itu deh. Al-barzakh, al-ba'ats, kebangkitan. Tidak ada di dalam acuan alam nyata. As-sirat, ya, al-jannah, wan-nar. Itu semuanya kata-kata yang tidak memiliki acuan di alam nyata. Termasuk saat kita bicara kitab ini. Dengan membahas an-nafs dari awal dulu, masalah kebahagiaan sejati, itu kan tidak ada acuannya di alam nyata. Semuanya mentalistik. Karena itu anak kecil nggak bisa ngaji iki. Karena anak kecil itu hanya bisa memahami kosakata yang acuannya ada di alamnya nyata. Kangge. Mulane ngaji iki lek gak iso gak ngerti linguistik kan ya dadal. Gak ngerti semantik yo susah gitu. Apalagi Al-Ghazali nanti kalau membahas di Ihya itu membedakan secara sinonim ya antara al-aqlu, al-qalbu, ar-ruhu. Itu ya, 4 kata itu ya. Itu semuanya mentalistik, susah untuk ditemu, enggak ada di alam nyata itu acuannya. Nek sampean ngaji fikih, hampir semuanya ada di alam nyata. Rokok, ya ketok kan rokok ini. Gitu? Sujud, ketok. Nggih. Tohara, cewek, istinja ada di dalam alamnya nyata. Tapi orang mujahadah tidak kelihatan. Itu karena perilaku non fisik. Makanya ngeten ini butuh akal cerdas. Butuh pintar. Karena itu beda kowe memahami agama ini dari kenapa kita itu kurang dianjurkan. Saya tidak mengatakan misalnya tidak dinindak. Kurang dianjurkan memahami agama ini dari teks Indonesianya. Kowe memahami hadisnya Nabi dari terjemahannya. Kowe memahami Al-Quran murni dari terjemahan Al-Quran itu kurang dianjurkan. Bolehlah kalau untuk awal-awal. Tetapi harus ditindaklanjuti. Kenapa? Karena terjemahan itu adalah seorang penerjemah itu akan memilih satu makna dari sekian banyak makna. Itu pasti. Misalkan